Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan dilakukan buntut adanya pelaporan terhadap Aib dan Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aib dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi optimis Mahkamah Agung akan mengabulkan peninjauan kembali atas kasus kematian Vina. Menurut pihaknya, bukti baru dan keterangan saksi ahli maupun fakta yang dihadirkan telah cukup untuk menjelaskan bahwa kematian Vina dan Eki akibat kecelakaan dan bukan pembunuhan. Seperti harapan kami ya, Mahkamah Agung kami akan mengabulkan permohonan PK dari Saka Tatal karena memang berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, novum, saksi, dan ahli, nyatanya memang peristiwa yang terjadi itu adalah kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah disimpulkan oleh polisi yang datang ke TKP pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi termasuk juga kalau merujuk pada ahli Pak Prof. Dr. Muzakir dan ahli dokter forensik Kudus Hendar yang Dr. Muzakir menekankan pada peristiwa pembunuhan yang harus menjadi rujukan adalah hasil visum. Ya. Apakah hasil visum itu menunjukkan itu atau tidak. Nah, dari penjelasan itu kemudian dipertegas oleh dokter forensik Kudus Hendar. Dengan luka-luka yang ada di tubuh Eki dan Vina, luka-luka itu dapat disimpulkan merupakan luka dari kecelakaan. Ya. Jadi, Mas Bre, luka dari kecelakaan dan luka akibat tindakan penganiayaan itu menimbulkan dampak yang berbeda. Ya, kalau luka akibat penganiayaan, maka akan ada lebam luar, baik karena alat itu, alat tangan, kayu atau batu atau apapun itu menyentuh kulit. Ya. Gitu loh. Berbeda dengan luka patah misalnya karena kecelakaan lalu lintas gitu loh. Nah itu dia apa luka luar lebamnya itu tidak begitu dominan. Itu yang kemarin dijelaskan juga oleh Dr. Kudus Hendar. Di sisi lain, sekalipun Saka Tatal ini hanya divonis atas pasal pembunuhan berencana 340, namun kami juga menyinggung soal spekulasi terkait dengan pemerkosaan. Ya. Nah ini sebenarnya jauh lebih penting buat 7 terpidana lainnya. Ya. Gitu loh. Nah, jadi kalau dari soal itu juga yang tuduhan soal pemerkosaan itu lebih pada spekulasi dibanding dengan fakta karena tidak ada bukti-bukti fisik ya yang menunjukkan terjadi peristiwa itu. Ya. Termasuk kalau kita lihat dari pakaian Vina itu masih lengkap.
ya agak aneh kalau kemudian pakaian korban pemerkosaan masih lengkap dan tidak ada lebam di bagian paha atau tangan yang biasanya digunakan untuk perempuan mempertahankan dirinya, ya. Termasuk juga tidak ada lebam di muka karena biasanya dilakukan penamparan atau pemukulan. Selain menunggu hasil putusan peninjauan kembali, kuasa hukum Saka Tatal juga masih menunggu tindakan dari Komnas HAM terkait pengaduan penganiayaan yang dialami Saka Tatal dan terpidana lainnya. Kuasa hukum Saka berharap Komnas HAM segera bertindak karena kesaksian di sidang PK Saka dianggap cukup menjadi bukti terjadinya penganiayaan para terpidana dalam kasus Vina. Selain itu kan ada upaya-upaya lain yang sedang kami lakukan, diantaranya pelaporan yang dulu di Komnas HAM, Mbak, di 2016 gitu kan sampai hari ini juga kami tidak pernah menerima informasi apapun terhadap pengaduan yang dilakukan di 2016, 13 September 2016 yang lalu, karena bagaimanapun kan Saka pernah memberikan keterangan di Komnas HAM pada Mei setelah perkara ini viral, kemudian dipanggil lagi, dikonfirmasi ulang. Jadi kalau dulu di 2016 saya menyatakan anak Saka dianiaya berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki di 2016, kan tidak didengar. Sekarang setelah Saka bebas, Komnas HAM juga nampaknya masih mengabaikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saka gitu. Artinya ketika misalnya keputusan PK juga kita mohonkan dikabulkan, kan selaras dengan pengaduan kita ke Komnas HAM. Sayangnya Komnas HAM masih tetap berkutat pada masih dicarinya keterangan dari Polda Jabar. Jadi tetap mengklarifikasinya ke Polda Jabar, bukan kepada korban Saka, bukan kepada korban Adi. Pasca sidang peninjauan kembali digelar, Saka Tatal kini kebanjiran hadiah dan dukungan dari masyarakat. Bahkan sejumlah hadiah dikirimkan dari WNI yang menetap di luar negeri, diantaranya dari Singapura dan juga Taiwan. Usai menjalani sidang peninjauan kembali atas kasus kematian Vina yang membuatnya mendekam di balik jeruji selama 8 tahun, Saka Tatal kini mendapatkan banjir dukungan dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan rela menemui Saka secara langsung di Cirebon, Jawa Barat, maupun mengirimkan hadiah seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Warga yang datang maupun mengirimkan hadiah tak hanya berasal dari warga yang berdomisili di Jawa Barat dan sekitarnya, namun juga WNI yang menetap di luar negeri, seperti Singapura dan Taiwan. Tekanan psikologis yang luar biasa seperti pukulan, bagaimana beliau dikencingin, disetrum, itulah yang membuat saya terpanggil datang ke sini ingin memberikan support dan semangat. Pasca digelarnya rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kini keputusan ada di ranah Mahkamah Agung untuk mengabulkan atau tidak gugatan hukum yang diajukan Saka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Mengaku mengantongi bukti baru atau novum pamungkas, Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina, akan mengajukan peninjauan kembali. Selain novum, pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi fakta yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Rivaldi mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Rivaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016, di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi fakta untuk hadir di persidangan. Dari kecil hingga saat ini namanya Rivaldi, tidak pernah diganti nama Andika, dan akte kelahirannya juga tetap namanya Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi. Tidak pernah diganti menjadi Andika siapa gitu, tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rivaldi itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai
pagi. Selain Novum ya, mungkin teman-teman yang kenal dia, ya kan, sama mungkin saksi ahli ya. Kalau untuk saksi ahli kami akan menyerahkan ke tim Bandung, karena sekarang kan tim yang Cirebon ini SWR itu sudah bergabung ya dengan tim Bandung. Jadi kami akan menyerahkan. Mungkin kami juga nanti akan merapat ke sana. Bahan apa nih yang akan kita hadirkan untuk saksi ahlinya. Sementara itu, orang tua Rivaldi berharap anaknya segera dibebaskan. Apalagi pada saat kejadian berlangsung, Rivaldi berada di kawasan Pandesan, Kota Cirebon bersama teman-temannya. Rivaldi di sana yang sabar, yang kuat. Papa di sini berjuang buat kamu. Itu aja. Artinya apa yang ingin disampaikan terhadap disampaikan nanti? Cuman perbaikan nama aja itu, dengan saksi-saksi temennya yang udah pada muncul mau. Rivaldi adalah salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tempat tinggalnya jauh dengan terpidana lainnya. Ia bukan teman dari 6 terpidana yang masih mendekam di dalam tahanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.